Halo semuanya, selamat siang. Udah bisa buka kameranya yuk teman-teman yuk. Nah, oke, siang Farah. Oke, mana nih Fakih? Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik, Oke, udah pada makan siang belum? belum. Ada yang belum. Oke, bisa belajar kalau belum makan? Masih bisa? Nanti kita sebelum kita mulai belajar, kita mau kuis dulu tentang pecahan. Karena sebelumnya kita udah belajar pecahan. Siap gak? Ya, Oke. Miss akan kasih kuisnya di chat. Tunggu ya. Mana nih? Teman-teman boleh share screen untuk voice-nya ini. Oke, oke, buka chat ini. Diklik dulu linknya, habis itu share screen. Nggak susah kok teman-teman. Gampang. Harus Kaki bisa? Nah, betul. Klik namanya. Oke, diklik mulai. Itu di scroll dulu ke bawah, biar tahu. Nah, kalau berbeda, penyebut harus diapain? Berarti harus disamain dulu. Ya, Kaki bisa share screen nggak untuk gamenya? Ini nih, sama-sama 8. 8 dibagi 2 kali 1, disamain dulu penyebutnya. Oh, nggak bisa. Oh, untuk Fakih, itu yang ada angkanya itu masuknya ke password, nak. Nah, kalau dikali langsung aja perkalian. 3 kali 2 berapa? Per 5 berarti. Nah, ini kayak tadi disamain penyebutnya.
Bisa. Jadi bawahnya harus per 6. Wih, keren. Nah, ini juga sama. Per 6 lagi. Ini kamu nanti berarti nilai sama. Terus per 6 bawahnya. Fakih bisa nggak, Fakih? Masih. Eh, lagi. Harus per 12 nih bawahnya. Disamain penyebutnya dulu. Ikut lucu ini. Oh iya, nanti lucunya tahu di bawah itu. Fakih bisa nggak, Fakih? Main gamenya? Enggak. Nggak bisa? Nggak bisa dibuka di handphone? Bisa. Ini kan ada ini. Tapi Tapi kenapa belum. nggak bisa share screen? Nggak bisa share screen bukan? Belum. Gak apa-apa, kalau nggak bisa share screen, main game aja coba. Quiz Hmm. aja yang ini. Yang Miss kasih di chat Zoom. Itu udah selesai atau belum? Belum. Belum, oke boleh diselesaikan dulu. Kalau ada penyebut yang berbeda, berarti penyebutnya harus disamain dulu. Masih ingat cara disamainnya, Fakih? Berapa persennya? Lagi. Berarti bawahnya harus per 10. Biar jadi per 10 berarti yang ini dikali 2, ini kali 2, kemudian yang satunya dikali 5. Ini juga berarti dikali 5. Jadi yang ini nanti akan jadi 6 per 10 ditambah dengan 5 per 10 dijumlahin. 6 tambah 5, bawahnya per 10. Nah, oke, good job. Ayo, satu lagi. Masih ada lagi nih. Kayak tadi, berarti harus
Yang ini. Sudah, Mit. Oke, susah nggak? Susah. Susah. Oke. Dangkal. Berarti yang ini nih, yang ini harus dikali 2 biar Masih jadi ada. 6. Bukan mengganti tindak banget. 2 Masih per, ada. Di sini. jadinya 3 tambah 2 sama-sama per 6. Oke, wih, keren. Ini bisa apa? Oke, susah nggak, Farah? Sus- Susah. Susah, karena udah ke ini ya, menghitung penjumlahan. Oke, Belum. nggak apa-apa. Kalau gitu, karena teman-teman udah kuis, kuis ini adalah bentuk teman-teman mengulang kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tentang pecahan senilai, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajarnya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Masih Tentang? Kita akan belajar tentang pecahan desimal. Teman-teman udah pernah dengar desimal? pernah. Nah, desimal itu identik ada apa sih teman-teman? Ada tanda apanya? Tanda apa nih? Biasanya di tengah-tengah angka suka ada tanda ini. Ini apa nih? Koma. Iya, nah, di desimal itu identik dengan ada tanda koma di tengah-tengah angkanya. Misalnya 0 di sini koma, di sini 1 gitu. Jadi 0,1 seperti itu. Nah, ada hubungannya teman-teman desimal dan juga Ya. pecahan. Di sini tujuan kita belajarnya yaitu untuk mengenal pecahan desimal, membaca pecahan persepuluhan dan desimal persepuluhan, dan juga menentukan nilai tempatnya. Misalnya kalau dalam pecahan yang utuh, teman-teman, biasanya kalau pecahan utuh kan belum dibagi-bagi ya, masih lurus. Kalau udah di bawah 1, berarti itu 1/10. Kalau di desimal berarti 0,1. Caranya karena dia 1/10, setiap semua pecahan yang persepuluhan itu berarti pasti ada satu angka di belakang koma. Contohnya ini, gitu. Ini kan 0,1. Kayak gitu. Berarti di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 1. Seperti itu. Karena ini 1, kita tulis 1, satunya ini nggak ada temen. Jadi kita kasih koma, kasih 0. Kayak gitu. Kemudian, kalau misalnya seperti ini. Ini kalau dalam pecahan berapa per berapa, teman-teman? Boleh per 3. Berapa? 3/10. Oke, 3/10. Berarti pecahan desimalnya yaitu berapa? 0. 0,3. Oke, betul, 0,3. Atau teman-teman mudahnya gini nih. Ini kan 3/10. 3 ini sebagai pembilang dia berdiri sendiri. Jadi kita tulis dulu 3. Dia nggak ada temennya. Kalau nggak ada berarti kita kasih 0. Karena per 10 berarti kita kasih komanya. Ada satu angka di belakang koma gitu. Nanti beda lagi kalau misalnya per 100, per 1000 gitu. Oke, kita lanjut. Ini kalau per 100 akan jadi seperti ini nih. Kalau per 10 itu dibagi jadi 10 bagian. Kalau 100 berarti otomatis dibagi jadi 100 bagian. Bakal lebih banyak kotak-kotaknya. Dan kalau per 100 seperti ini.
Kalau tadi jadi 0,1 per 10, kalau per 100 jadi 0,01. Nih, 1/100. Kita tulis 1, karena per 100 berarti harus ada dua angka di belakang koma. Ada 1, kasih 0, kasih 0 lagi. Kayak gitu. Karena ini per 100. Seperti itu. Kenapa sih yang ditulis hanya 1 terus dikasih 0? Karena 100 ini, yang 1/100 ini, pembilangnya dia hanya punya 1. Beda lagi kalau pembilangnya ada angka lain, teman-teman. Misalnya, 12/100. Coba kalau kayak gini berapa nih pecahan desimalnya? Tahu nggak? Bisa nggak? 0, berapa? 0,012. 0,012. Kalau Farah, berapa Farah? Kalau Fakih tadi 0,012. Gini bukan Fakih. Jawaban Fakih. Ya. Oke, ini jawaban Fakih. Kalau jawaban Farah gimana? Oh, salah, salah. Salah. Nggak masuk. Oke. Nol koma dua belas. Oke, betul. Harusnya 0,12. Atau teman-teman mudahnya gini. Ini pembilangnya 12. Kita tulis 12 dulu. Habis itu karena dia per 100, per 100 ini berarti harus ada dua angka di belakang koma. Berarti 1, 2. Kita kasih koma. Terus gak ada lagi angka yang lain. Berarti kita kasih 0 gitu. Nah, kayak gini mudahnya. Bisa nggak teman-teman? Masih bingung, Farah? Masih. Oke, masih bingung. Coba ini dulu deh. Ini kan tadi per 100. Kalau 1/100 0,01. Kalau misalnya sekarang 25. Ini 25 kan berarti per 100 juga. Karena kotaknya banyak banget. 25/100. Cara kita tahu dia desimalnya jadi 0,25, yaitu dengan cara kalau per 100 itu harus ada dua angka di belakang koma. Kita kasih koma, harus ada dua angka. Kebetulan ini pembilangnya ada dua angka nih. Berarti kita tulis dulu 25. Nah, kemudian nggak ada angka lain. Kita tulis 0. Kayak gitu. Nah, sampai sini bisa. Kalau misalnya ada 26/100 berapa, Farah? 26/100. Sama nih caranya. 0,2526. Oke, 0,26. Fakih, kalau misalnya ada 28/100 berapa, Fakih? Mana ya, Fakih ya? Halo, apakah ada Fakih? Mana ya? Fakih boleh di-unmute suaranya? Ya, mungkin lagi kemana dulu ya? Kita langsung aja. Nah, teman-teman jangan sampai terjebak dengan desimal. Jadi, ketika ada 0,5 dan 0,05, menurut teman-teman mana nih yang lebih banyak? Yang lebih besar?
0,05. 0, koma berapa? Oke, coba kita telusuri dulu. Kalau 0,5 berapa per berapa jadinya? 0,5. Cara kita ubah kepecahannya berarti ini kan karena ada satu angka di belakang koma, angkanya itu adalah 5. Berarti 5 per berapa nih? Per 10. Kalau kita sederhanakan yaitu kita bagi 5 keduanya. Jadi 1/2. Betul, Farah? Oke. Kalau 0,05. 0,05 berarti 5 per berapa nih? Karena ada dua angka di belakang koma. 100. Oke, per 100. Bisa nggak kita sederhanain? Sa- Bisa, jadi berapa? 20. Jadi 1/, 20. oke, 1/20. Sekarang kita bandingkan. 0,5 itu kan 1/2. 0,05 itu adalah 1/20. Lebih besar mana, teman-teman? 1/2 atau 1/20? Caranya kita bisa gunakan yang kali silang kayak kemarin. Jadi 1 dikali 20, 2 kali 1. Kayak gitu. Jadi yang hasilnya lebih besar yang mana? 1/2. Oke, betul. Jadi hasil yang paling besar adalah 1/2. Atau bisa kita lihat nih, dari gambar. Gambar yang kiri itu 0,5. Atau 1/2. 1/2 itu setengah. Kalau yang kanan itu 0,05. Atau 5/100 atau juga 1/20. Di sini lihat mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak adalah yang ini. Dia setengahnya dari keseluruhan kotak yang ada. Sedangkan yang warna biru ini hanya 1/20 dari keseluruhan kotak yang ada. Maka 0,5 itu lebih besar daripada 0,05 gitu. Sampai sini teman-teman. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, nilai tempatnya nih teman-teman. Di desimal itu juga punya nilai tempat. Sama kayak halnya ratusan, puluhan, satuan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada desimal seperti ini. 3,45. Ini berarti ratusan. Ini ratusan. Ini satuannya. Ini puluhannya. Dan ini ratusannya gitu. Kebalik. Karena ini desimal. Berarti ini adalah desimal dari 3,45 per 100. Kayak gitu. Karena dia ada dua angka di belakang koma. Jadi kita tinggal kasih angka aja, kasih koma aja gitu. Jadi desimal dari 345 per 100 adalah 3,45 gitu. Pokoknya kalau per 100 itu dua angka di belakang koma, kalau per 10 itu satu angka di belakang koma. Itu ya. Nih, coba. Menurut teman-teman, pada desimal 0,78, angka mana yang merupakan perseratusan? 8. Kalau kata Farah yang mana?
tadi kebalik. Kalau misalnya biasanya ratusan itu di depan, kalau di desimal, ratusan itu di belakang. Jadi satuan yang paling depan. Jadi ratusan adalah yang Depan. Oke, betul. Kalau puluhan yang mana angkanya? Tuh. Tuh, 7. betul sekali. Nah, biasanya teman-teman desimal juga teman-teman itu dalam kehidupan sehari-hari gak jauh dari penggaris teman-teman. Di penggaris itu ada angkanya. Misalnya bentar nih, Miss pakai ini dulu. Misalnya di sini satu, di sini dua, di sini tiga. Di sini biasanya suka ada garis-garis yang lebih kecil lagi. Berarti kalau misalnya di sini itu adalah 1,2 kayak gitu. Di garis-garis kecilnya itu. Teman-teman pernah nggak gunain penggaris kayak gitu? Oke. Pernah. Mm-mm. Nah, di sana di penggaris itu ada desimalnya. Kalau misalnya 0,3 berarti di sini 0, berarti di sini 1. Karena ini adalah lompatan ketiga, 1, 2, 3, maka di sana 0,3. Kalau di sini berapa nih pecahannya? Pecahan desimalnya. 0, berapa? 7. Betul. Kalau di sini? Oh, 0,9. betul. 0,9. Bisa ya untuk melihat desimal di penggaris. Nah, coba sekarang teman-teman bandingkan nih. Kalau ada seseorang yang punya 0,4 batang coklat. Yang ini. Kemudian ada lagi orang lain yang punya 0,25 batang coklat. Siapa yang punya coklat lebih banyak? Caranya kalau teman-teman kesulitan, bisa diubah dulu ke pecahan. Berarti kalau 0,4 adalah 4/10. Kalau 0,25 berarti 25/100. Tuh, ini bisa kita sederhanakan nih. Dibagi 2, berarti 2/5. Kalau yang ini kita bagi 5, berarti 5 per berapa? 100 bagi 5. 20 ya. Jadi, kita caranya, ini 2/5, ini 5/20. 2/5 itu adalah 0,4, 5/20 adalah 0,25. Kita bandingkan dengan cara kali silang. Berarti di sini 25, di sini 40. Maka yang lebih banyak yang siapa? 2 kom. Yang mana? Yang 0,4 atau yang 0,25 yang lebih banyak jadinya? 0,4. Oke, betul. Yang 0,4 dia lebih banyak. Gitu ya. Fakih bisa? Oke, kita lanjut nih. Ntar Miss mau hapus dulu. Nah, coba menurut teman-teman ini berapa nih desimal dari yang biru-biru ini? Bentuk desimalnya berapa?
Dari kiri ke kanan itu pasti 10. Satu barisnya 10. Nol koma empat dua. Oke, jawabnya Fakih 0,42. Kalau Farah, berapa Farah? Ada berapa kotak ini? Yang 42. Oke, 42 per berapa jadinya? Per, Nol. per 100 ya, karena keseluruhannya ada 100. Berarti kalau diubah ke desimal berapa nih? Berapa Farah? Dua angka di belakang koma kalau per 100. 0,42. Oke, betul. 0,42. Jawabannya betul, karena dia berwarna biru. Selanjutnya, yang ini. Desimalnya berapa teman-teman? Nol koma Koma nol tujuh. Oke, betul barengan nih 0,7. Hah? Per 100 teman-teman. Ingat, Ya, per nol 100. koma nol tujuh. Nah, iya. Berarti 0,07. Bisa ya? Miss tadi juga lupa nih jadinya. Jawabnya bareng-bareng 0,7. Oke, harusnya 0,07 karena dia per 100 atau 7 per 100. Tuh. Nah, teman-teman, kalau untuk menjumlahkan suatu desimal, caranya kita bisa menjumlahkan seperti kita menjumlahkan bilangan biasa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus disejajarkan komanya. Nih, kan 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 1, 2, 3 1, 2, 3 ditambah lagi 0, koma 0, 1 kayak gitu. Nah, ini kita bisa dijumlahin gitu. Berarti berapa nih? Nol koma Ini tiga. ini hiraukan. Jumlahin ini. Betul nggak 0,31? Coba cara jumlahinnya dari mana dulu? Dari depan atau dari belakang? belakang. Dari belakang. Kita tulis 1. Terus di sini angka satunya ada berapa nih? 1, 2, 3. 3 tambah 0. 3. Kita kasih koma semuanya 0. Jadi betul 0,31. Oke. Jadi kita akan mengerjakan beberapa soal ya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman bertanya kenapa sih kita harus belajar desimal? Emang desimal adanya di mana sih? Desimal biasanya adanya tuh ketika kita mengukur tinggi badan, menimbang buah-buahan, atau membayar sesuatu di kasir. Biasanya di kasir itu bilangannya nggak bulat. Misalnya ada berapa ratus, ada komanya itu berarti itu adalah desimal teman-teman. Nah, ini adalah aturan ketika kita menggunakan desimal dalam persepuluhan dan juga perseratusan. Ketika persepuluhan itu hanya ada satu angka di belakang koma. Ketika perseratusan itu dua angka di belakang koma. Yang harus teman-teman ingat ini adalah aturannya gitu. Ketika per 100 itu pasti dua angka di belakang koma bergantung dengan soal yang diberikan. Sekarang kita latihan, tunggu. Mana ya?
Kekecilan nggak soalnya? Besar ini. Nah, ya kita kerjakan 3 soal dulu. Boleh? Boleh pakai annotate-nya. Bisa nggak pakai di handphone pakai annotate? Oke, boleh silakan. Hmm, oke. 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 Oh, di kanan kiri ternyata teman-teman nulisnya. Oke, kita tunggu dulu. Farah. Hmm. Oke, lagi nggak di rumah? Lagi main? Enggak. Lagi di rumah saudara? Kunjungi keluarga. Oh, sama bunda nggak? Hmm, Sama bunda nggak ikut? enggak. Oh, oke. Oke, wih, keren teman-teman ternyata udah pada lancar nih desimalnya. Kita lanjut. Hermes mau ngapus dulu annotate yang ini. Nah, silakan. Pecahannya yang nomor 4 dimaksudnya pecahan dari 0,9. 0,9 kalau dijadikan pecahan berapa? Kayak gitu maksudnya. Mm-mm. Good. Kalau yang nomor kelima, ini teman-teman nggak usah digambar, nggak apa-apa untuk garis bilangannya, tapi teman-teman tentukan titik kelima dari posisi 0 ke 1 itu jadi 0, berapa? Kalau titiknya kelima, kalau melompat 5 kali, kayak gitu. Kayak yang tadi, kayak yang penggaris. Wih, ayo, Farah, yuk. Bisa, Farah? Titik kelima. Kalau titik ketiga kan tadi 0,3. Kalau kelima, mm-mm. Oke. Selanjutnya, nomor 6. Kalau ada 100 kotak, berarti kan per 100. Kemudian yang 15-nya diarsir. Jadi 15 per 100. Berapa bentuk desimalnya? 15 per 100. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Mm-mm.
Oke, betul. Oke. Nah, nolnya di mana tuh? Oke. Sampai sini, teman-teman. Bisa? Atau masih mudah banget? Bisa. 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 Bisa? Susah nggak? Lumayan. Lumayan. Nih, Fakih nih, 9/10 ya. Nggak 9 doang. Nanti Miss tanyanya per sepuluhannya. Jadi pecahannya berapa? Kalau per sepuluhan dari 0,9 betul. Yang sembilannya aja. Yang satuannya adalah nol. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Masih banyak nih. Nah, apa arti dari angka 5 pada bilangan 0,25? Apakah dia satuan, persepuluhan, atau perseratusan? Itu. Ratusan. Betul. Yang kedua, teman-teman ubah 45/100 jadi bentuk desimal. Gampang tuh. Tinggal, Desimalnya koma-koma itu kan? Iya. iya, desimal itu yang koma-koma. Kalau per 100 berarti kok di belakang koma ada dua angka, gitu. Mm-mm. Oke, nomor 9. Jika ada 100 kotak, berarti kan per 100. Kemudian ada 3 baris penuh, berarti 30. Ditambah 2 berarti 32. Berarti 32/100. Desimalnya berapa? Ya? Ya. Oke, good job. Sekarang udah susah atau masih lumayan? Lumayan. Oke, lumayan ya. Kita lanjut nih. Nah, coba teman-teman nomor 10 boleh tuliskan 0,08. Itu bakal kayak gimana tuh tulisannya? 0,08. Oh, Ayo, Fakih. Hati-hati. 0,08. Nah, betul sekali. Sekarang teman-teman bandingkan. Mana yang lebih besar? 0,6 atau 0,06? Sebenarnya kata kuncinya jika dia puluhan itu akan jadi lebih besar. Nah, oke, good job. Sekarang teman-teman urutkan nih. Urutkan dari paling kecil. Paling kecil dalam desimal itu yang paling angkanya besar berarti teman-teman. Mm-mm. Good job, Farah. Mm-mm. Ya, terus. Iya, dan oke, good job, Aki. Good job, Farah. Bisa nih kalian lancar nih. Gampang kan buat kalian kan? Oke, lanjut nih. Ntar kita hapus dulu. Nomor 13. Ani punya 0,5 meter pita. Sedangkan Susi punya 0,50 meter pita. Siapa Sama kayak tadi. pita yang lebih panjang? 0,5. 0,5 atau 0,50?
Yang lebih panjang. Jangan terkecoh, ayo untuk nomor 13. Nol koma lima dan 0,50. Hmm. Farah bisa? Nomor 14, teman-teman hati-hati baca soalnya ya. Jika 0,1 adalah 10 kotak kecil, maka kalau 0,01, mm, betul Farah, good job. Itu gak ada yang lebih panjang. Jadi sama. Jadi dalam desimal jika ada 0 di paling belakang, ini tidak mempengaruhi nilai dia sendiri. Seperti itu. 0,5 dan 0,50 itu sama nilainya. Ya, kayak gitu sama dengan. Betul. Nah, kalau 0,1 itu adalah satu kotak kecil dari 10 kotak yang ada. Maka kalau 0,01 berapa kotak kecil dari berapa kotak yang ada? Berapa banyak 100. Mm-mm. Ini kan dari 100 kotak yang ada. Berarti berapa kotak kecilnya yang dipilih dari 0,01? Kalau 0,1 berarti 1 dari 10. Kalau ini berapa dari 100? 0,01. 1 dari 100. Oke, betul. 1 dari 100 atau 1/100. Coba sekarang nomor 15 dibandingkan lagi. Mana lebih besar, mana lebih kecil? Seperti 0,7 dengan 0,72. Oke, mana yang lebih besar atau lebih kecil? Coba kita cek nih satu-satu. Yang ini sama panjang karena kita bahas ya untuk yang 0,5. Bentar, kita izin hapus dulu ya. 0,5 itu sama dengan 0,50. Dia cuman beda penulisannya aja. Di belakangnya cuma ditambah 0 di akhir. Tapi nilainya sama, sama-sama 0,5 gitu ya. Kalau yang tadi, yang ini berarti betul nih. 1 dari 100 kotak kecil gitu. yang kecil. Mm-mm. Adalah atau per 100-an dari bagian per 10-annya. Kalau yang ini, bentar mana annotate-nya? Ini lebih kecil nih.
0,7. Lebih kecil dari 0,72. Karena apa? Karena 0,7 ini bisa kita buat jadi 0,70. Dan ini 0,72 gitu. Jadi yang lebih besarnya adalah 0,72. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, angka 2 pada nilai tempat ini menempati tempat apa? Puluhan. Mm-mm, Puluhan. betul, puluhan. Kalau sekarang ada 100 grid, kita arsir setengah bagian. Berarti kalau setengah bagian, berapa desimalnya? 100 dibagi 2. Berarti berapa per berapa? 100 bagi 2 berapa? Setengah bagian yang tadi loh. Yang banyak itu kita bagi setengah. 100 dibagi 2. Itu berapa? Ini kan jadi 1/2 nih. Kalau disederhanakan nanti akan jadi 1/2. Tapi bentuk desimalnya berapa tuh? Kalau dari ratusan. 100 dibagi 2 adalah 50. Tuh. Jadi 50/100. Nah, 50/100 ini desimalnya berapa? Harus ada dua angka di belakang koma. Oke, coba nomor 18. Coba tuliskan bentuk desimal untuk 9/10. Desimalnya gimana? Berarti satu angka di belakang koma kalau per 10. Kalau per 100, dua angka di belakang koma. Tuh, Faki mana nih? Faki. Oke. Faki ini berapa nih desimalnya? 50/100. Berapa desimalnya, Faki? Mm-mm. Oke, 0,50 atau 0,5. Bisa ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut nih. Masih ada, teman-teman. Nah, berapa jumlah perseratusan pada angka 0,04? Oke, betul, 4. Ya. Sekarang, kalau ibu membeli jeruk 0,8, kemudian ayah membeli 0,75, siapa yang membelinya lebih berat? Oke, betul. Wih, udah pada keren nih. Sekarang, nomor 21. Sebuah botol yang berisi 0,3 liter air
Jika ditambah 0,05 jadi berapa? Ingat, ketika dijumlah, itu yang harus kita susun sesuai dengan garis komanya. Ini Ditambah sesuai garis komanya. Mm-mm. Oke, keren teman-teman. Kita lanjut nih. Nah, bentar, Miss izin hapus dulu. Nah, pada angka 1,23, angka mana yang paling kecil nilainya? Oke, karena dia satuan ya, paling depan. Oke. Sekarang teman-teman tulis desimal dari gambar kalau ada 100 grid dan satu baris penuh. Atau itu 10/100. 10/100. Oke. Sekarang teman-teman ubah desimal 0,01 jadi pecahan. Pecahan biasa. kan ada 100. Hmm, per 100. Wih, keren. Gimana? Gampang? Oke, kalau gampang kita masih lanjut nih. Masih ada beberapa soal lagi. Sebentar lagi selesai nih untuk soal yang di sini. Wih, kayaknya Farah kegerahan nih ngerjain soalnya nih. Oke, lanjut nih. 25. Ada berapa angka di belakang koma untuk perseratusan? Oke, wih, cepet. Mana yang benar? 0,2 sama dengan 2 per 10 atau 0,2 sama dengan 2 per 100? Hmm, 0,2. Nah, pakai kenapa dihapus pakai? Benar. Benar. Mana yang betul? Yang ini atau yang ini yang betul? Hmm. 27. Tuh pakai udah. Sebuah penggaris menunjukkan 4 cm lebih dua garis kecil. Berarti kalau dua garis kecil kita tulis sebagai desimal kayak tadi kita penggaris. Kalau satu lebih dari dua garis kecil, berarti 1,2. Kalau 4, Oh, aduh. oke. Wih, keren juga nih teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Sedikit lagi. Tiga lagi. Nah, jika teman-teman mengarsir 99 kotak
dari 100. Berarti desimalnya berapa? Mm-mm. Oke, good job teman-teman. Sekarang, berapa nilai satu utuh jika ditulis dalam persepuluhan? Kalau utuh, berarti harus dua angka kembar. Biar jadi per 10. 10 per berapa? Biar jadi satu, 10 per se. Nah, ya, 10 per 10. Betul. Oke, nomor 30. 30, iya betul. Kenapa 0,3 itu lebih besar teman-teman daripada 0,29? Caranya kayak tadi, bisa kita kasih 0, ya persepuluhannya. Karena 0,3 itu sama seperti 0, berapa, seperti itu. Koma berapa? Betul, karena 29 lebih kecil dari 30. Betul. Kita bisa juga 0,3 sama dengan 0,30. Betul, dua-duanya. Keren, teman-teman. Oke, kalau gitu, ngerjain soalnya udah selesai. Gimana, teman-teman? Susah nggak? Ada yang susah, ada yang gampang. Oke, tapi capek nggak? Ngerjainnya banyak banget nih, 30. Ya, Enggak ya. Oke, kalau gitu sekarang teman-teman boleh disimpulkan di platform masing-masing, dibuka, di share screen. Boleh share screen ya, teman-teman ya. Boleh sambil share screen. Gimana? Gak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa share screen? Ya, Atau nggak bisa login? Loginnya bisa nggak? bisa. Oke, nggak apa-apa kalau nggak share screen. Di handphone soalnya ya. Silakan. Dikerjain, disimpulinnya. Para udah? Bisa login nggak? Atau lupa? Login platform? bisa Bisa? Miss bentar. Oh, Bisa nih sebentar. oke, oke. Silakan. 5, 4, jadi emang belum dibuat. Salah, baca. Salah sih. Bener. Ingat nggak para ininya, passwordnya? Oh, udah tuh. Oke, boleh diisi dulu.
Sekarang teman-teman boleh kerjakan ini. Mudah kok, cuma 20 soal tentang persepuluhan dan perseratusan. Oke, share screen boleh? Kalau bisa share screen. Sudah diproses. Ya, share screen. Bisa nggak, Farah? Klik dulu linknya. Habis itu diklik yang hijau yang share. Nah, itu. Nah, diklik mulai. Ya, semangat. Itu bebas pilih ya. Bebas mau buka yang mana dulu. Desimal, perseratusan. Jadi berapa angka di belakang koma? Nah, good job. Lanjut, pilih yang lain. Oke, keren nih. Nggak terjebak sama pilihan yang lain. Oke, jadi pecahan 0,14. Nah, good job. Oke, bisa? Ya. Oke. Yuk, gampang kan? Cuman mengubah ke dalam bentuk pecahan aja. Fakih berapa lagi tuh, Fakih? Eh, banyak. Banyak. Oke. Hmm. Wih, keren nih, Vira. Belum ada yang salah. 0,15. Kan dua angka di belakang koma. Ayo. Baru aja dipuji, belum ada yang salah. Kan pecahan gue. Oke? Iya.
Lucu nih, keren teman-teman. Wih, 0,04, dua angka di belakang koma. Nah, Koma. nah iya. Nah, itu tadi yang salah tuh, bisa diulang. Dua angka di belakang koma. Jadi per berapa tuh? Nah, iya tuh, betul. Wih, empat lagi nih. Oke, udah berapa soal? Udah berapa betulnya tuh di atasnya? 17. Wih, tiga lagi berarti. Nah, sama tuh Farah juga tiga lagi. Oke, dua angka di belakang koma. 75 Farah. 75 per 100. Ayo, yang teliti. Lihat angkanya. Pecah terus cepetnya. Waktunya cepet ya tuh di atasnya. Ayo, satu lagi. Oh, waktunya habis. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah selesai? Udah. Udah. Gimana teman-teman? Gampang kan? Oke. Farah lebih teliti lagi ya lihat angkanya. Farah tuh bisa. Cuman kayaknya deg-degan sama yang di atas nih tadi waktunya. Jadi tadi ngekliknya yang mon aja. Padahal yang samping itu yang betul. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, betul berapa? Betul 20. Betul 20. Kalau Farah ini kehabisan waktu. Seharusnya betul 20 juga nih. Nggak apa-apa Farah. Belajar. Oke. Sebentar ya. Kita kasih koin dulu untuk hari ini, teman-teman. Biar teman-teman bisa menukar ke Robak. Semoga ya teman-teman bisa menukarkan. Sebentar. Kita kasih koin dulu. Kemana? Udah bertambah belum tuh di platformnya? Bentar ya. Satu lagi. Tambah lagi. Nah, udah masuk ya. Udah. Oh itu. Udah banyak. Farah udah 270. Waki berapa Waki? 80. Mm-mm. Oke. Oh, Ada nggak masuk? jadi nanti bisa ditukar kalau udah sekitar 600 lebih. Nanti pokoknya kalau udah 600-an, terus mau nuker, itu kabarin Miss aja. Itu bisa tuker kok. Kemarin juga banyak murid-murid Miss yang tuker koinnya. Lumayan tuh ada yang 500 Robux, ada yang 200 Robux. Itu buat ini, apa namanya? Di Roblox. Biar nggak top up. Karena itu gratis kalau dari Algonova. Oke, kalau gitu teman-teman boleh main game dulu. Kalau yang mau main game, kalau Angkat mau aku. atur avatarnya boleh juga. Teman-teman di sekolah udah mulai sibuk belum? Sibuk. Udah. Apa tuh sibuk apa tuh, Farah? Siap-siap untuk TKA. Oh, siap-siap untuk TKA. Oke, kalau Faki? Lagi. Oke. Berarti kapan tuh TKA-nya? Maret atau kapan? April. Oh, April. Oke. Nanti kita belajar Faki tuh kelas 5 ya? Nanti kita coba belajar TKA ya di pertemuan selanjutnya. Bisa? Nanti Miss akan kirim soal buat Farah.
Miss, tapi nanti akan kirim di grup biar Farah juga belajar latihan di rumah ya untuk soal TKA. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Gimana teman-teman? Ingat nggak kita hari ini belajar apa aja? Pecahan. Pecahannya tentang apa? Desimal. Desimal, iya. Desimalnya tentang per berapa aja tuh? Per satu, per Per, sepuluhan, per per 100. Iya, betul. Per sepuluhan dan per seratusan. Kalau per seratusan ada berapa angka di belakang koma sih, teman-teman? 2. Dua. Kalau per sepuluh? 1. Satu. Kemudian untuk kita menjumlahkan desimal, itu caranya gimana? Syaratnya harus apa? Apa yang harus kita sejajarkan ketika kita menjumlahkan atau mengurangi desimal? ma- Komanya harus di sama. Iya, harus disamain atau disejajarkan. Oke, good job teman-teman. Karena teman-teman hari ini udah selesai, udah ngerjain banyak soal juga. Tadi 20 ditambah 30 totalnya 50 soal. Dan juga tadi ditambah kuis juga di awal. Wih, ih, keren tuh ininya Farah. Apa namanya? Backgroundnya kayak video. Wih, keren. Oke, Farah ikut lain juga. Enggak. Dari Algonova. Oh, kirain ikut yang lain juga. Berarti met aja di Algonova. Iya. Oke, kirain ikut coding. Oke, teman-teman di sini ikutnya met aja. Iya. Oke juga sama met doang. Oke. Biasanya kalau misalnya teman-teman ikut course yang lain, nanti akunnya tuh ada dua. Biasanya kalau akunnya ada dua, koinnya juga banyak. Tapi sayangnya koinnya nggak bisa disatuin kalau misalnya beda course kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena teman-teman satu, ya udah berarti fokus di met aja untuk ngumpulin koin Robux-nya. Teman-teman apakah tertarik emang untuk ditukarin ke Robux? Wih, pakai gini-gini banget. Mau emang teman-teman ditukar ke Robux-nya? Mau. Oke, semoga nanti tercapai ya. Ini koinnya dan semoga ketika koinnya mencapai itu Robux-nya tersedia. Jadi teman-teman bisa langsung tuker. Karena Robux-nya itu rebutan Terus, teman-teman. Kalau misalnya di platform Algo itu biasanya teman-teman boleh cek setiap harinya. Biasanya di hari Kamis itu suka tersedia, tapi misalnya nih kita mau tukar. Dalam 1 menit kemudian sudah habis kayak gitu. Jadi harus agak cepet-cepetan. Dan tersedianya pun nggak banyak, biasanya cuma dua atau tiga gitu. Kayak gitu. Jadi kalau udah ada, kita nanti cepet-cepetan untuk ngeluar Robux-nya. Oke, kalau gitu hari ini selesai. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Hitung ya, sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa kita di hari Rabu. Semoga teman-teman kegiatan sekolahnya lancar dan diberikan kesehatan biar nggak gampang sakit karena cuacanya sedang tidak baik-baik aja. Kalau gitu, Miss izin tutup ya. Bye-bye.